Oke teman-teman, kita mulai ya. Walaupun baru 2 orang, Mas Egi sama Mas Syamsul Alam. Makasih udah join. Kita mulai aja, biar nanti kan teman-teman yang lain kalau misalnya menyusul masuk masih bisa dan masih bisa lihat rekamannya juga. Daripada menunda-nunda nanti nggak kekejar materinya. Iya, Bu. Saya share screen ya. Suaranya kecil, Miss. Oh ya, sorry. Tes, masih kecil? Udah cukup. Oke. Harus dekat nih. Oke, cukup ya, segini ya. Tes, sudah cukup? Oke, saya anggap udah ya. Kalau misalnya suara saya hilang-hilangan atau putus-putus, mohon langsung dikasih tahu ya, biar nanti saya sesuaikan lagi. Iya, Bu. Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang conjunction lagi. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan atau menghubungkan ide-ide yang ada di dalam pikiran atau ketika membaca. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya subordinating conjunction. Nah, 2 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang coordinating conjunction, yaitu yang kita kenal sebagai Van Boyce, yang apa ya, aku lupa, yang and, nor, but, terus or, yet, since kalau nggak salah. Bentar, saya coba buka dulu. Saya juga lupa Van Boyce itu singkatannya dari apa. Bentar ya. Coordinating conjunction. Which one? Conjunction, this one. Oke, for, and, nor, but, or, yet, sama so. Nah, sekarang kita akan bahas conjunction selanjutnya. Kita juga kemarin udah sempat bahas yang korelatif conjunction. Nah, sekarang kita bahas subordinating conjunction. Bedanya apa? Oke, kalau misalnya coordinating conjunction sama correlative conjunction, kita itu menghubungkan 2 atau lebih klausa-klausa yang independen. Artinya apa? Artinya klausa itu bisa kita pisahkan, dan ketika kita pisahkan, dia masih punya arti yang cukup bermakna. Contohnya, saya misalnya I like cookies and coffee misalnya. Ini kan kalau misalnya kita pisahkan, dia menjadi I like cookies sama I like coffee gitu ya. Nah, ini keduanya ini masih bermakna dan maknanya sama-sama masih bermakna. Kemudian ketika kita menggabungkan klausa-klausa menggunakan coordinating conjunction dan correlative conjunction, itu berlaku parallelism seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau noun ya noun pasangannya, kalau verb ya sama verb, pokoknya pakai prinsip-prinsip dasar parallelism yang sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu. Nah, kalau subordinating conjunction, klausanya ada 2 jenis. Klausa yang pertama adalah yang independen, dan klausa yang kedua adalah klausa yang dependent. Kayak apa sih klausa independen sama klausa yang dependent itu? Nah, ini penjelasannya. Jadi kalau misalnya independent klausa itu adalah klausa yang lebih penting. Jadi misalnya ada, kalau misalnya ini kan setara ya, I like coffee, I like cookies, setara tingkat kepentingannya, maksudnya tipenya itu setara, makanya kita pakai harus paralel. Nah, kalau subordinating conjunction ada independent sama dependent, kita pilih yang independent itu adalah yang memiliki makna lebih penting. Sementara kalau dependent itu yang maknanya yang kurang penting, sehingga ketika kita pisahkan, itu menjadi maknanya itu nggak selesai. Maknanya itu tidak berarti dan tidak signifikan maknanya. Contoh ya, supaya jelas. Misalnya, Mas Egi kayaknya internetnya kurang bagus ya? Oke. Tadi saya baru jelaskan bedanya independent clause sama dependent clause. Sekarang saya mau kasih contoh. Misalnya ada 2 kata. Misalnya, I will call you after I get home. Misalnya.
Nah, ada dua klausa di sini. Yang pertama adalah I will call you. Yang kedua, after I get home. Biasanya, independent clause itu adalah yang tidak diawali dengan conjunction. Kalau misalnya ini kan conjunctionnya adalah after. Jadi kalau misalnya kita pisah, I will call you, aku akan telepon kamu setelah saya pulang gitu kan. Terus kalau misalnya cuma ngomongnya after I get home aja, jadi nggak ada maknanya. After I get home, terus apa gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus kalau penulisannya gini, kalau sama kayak bahasa Indonesia, ini kan ada dua klausa, I will call you, terus conjunction sama klausa kedua yang dependent. Jadi ini yang hijau yang independent, yang biru yang dependent. Nah, penulisannya kalau independentnya di awal itu setelah tidak perlu koma sebelum conjunction. Jadi I will call you after I get home, bukan I will call you, koma, after I get home, tidak seperti itu. Tapi kalau dependent clause-nya yang di depan, which is dia diawali oleh conjunction-nya, ini kita kasih koma. Jadi after I get home, I will call you. Sampai sini antara independent clause sama dependent clause ada pertanyaan dulu tidak? Bisa ngebedain nggak mana yang independent, mana yang dependent? Mas Syamsul atau Mas Egi? Kalau diem saya anggap paham nih. Oke? Ya udah, nanti kita sambil jalan sambil dicoba kita latih ya. Mana yang dependent, mana yang independent. Oke. Conjunction yang masuk ke dalam ranah ini, conjunction apa aja? Yang pertama adalah conjunction yang menyatakan waktu. Pengen menjelaskan tentang waktu. Misalnya seperti ini. Kayak tadi ya, I will call you after I get home. Itu kan menjelaskan waktu. Saya akan telepon kamu kapan? Nanti setelah saya sampai rumah gitu. Nah, ini yang pertama menjelaskan tentang waktu. Bisa banyak, bisa after, before, setelah, sebelum, as, ketika, saat gitu ya. As soon as, segera setelah, before, udah tadi once juga segera setelah, artinya sama kayak as soon as. Kemudian since, sejak, until atau sampai, when, ketika, whenever, kapanpun, dan while, ketika atau sementara. Ini contoh lagi tadi sama sih ya, I will call you as soon as I get home. Nah, saya mau kecilin, saya kasih contoh lagi di sini ya. Contohnya pindah ke atas aja, sorry. Kita coba bikin ya, misalnya I will go home. Udah tadi ya. After I finish my task, misalnya. Nah, kita latihan yuk dari dua ini ya. I will call you as soon as I get home. Kira-kira independent clause-nya yang mana? Dari kalimat ini kira-kira independent clause-nya yang mana ya? Halo. Ya udah. Ini independent clause-nya yang I will call you as soon as terus I get home-nya adalah yang dependent. Ini juga I will go home-nya independent. I finish my task-nya dependent. Gitu ya. Jadi biasanya pokoknya independent itu adalah yang dia bisa diri sendiri. Kalau kita pecah gitu ya, misalnya kita pecah kalimatnya, dia tetap berarti. Misalnya I will call you, I will go home, masih jelas. Tapi kalau dia dipecah setelah dependent clause-nya apa namanya conjunction-nya ikut, misalnya as soon as I get home, then what? After I finish my task, then what? Nggak komplit jadinya. Kalau misalnya kita pecah, jadinya kalimat itu tidak lengkap karena tidak ada subjek dan predikatnya. Kalau misalnya yang ini kita potong misalnya sebelum as soon as I will call you masih lengkap subjek predikatnya. Subjeknya I, predikatnya will call gitu ya. Tapi kalau misalnya as soon as I got home, ini kan belakangnya ini bukan subjek predikat, tapi ini adalah
adverbial clause terkait waktu. Gitu. Kenapa Mas Ahmad Fauzi? Hai, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kelasnya cenderung sepi, tapi nggak apa-apa. Kita tetap belajar. Oke, kita lanjut ya. Terkait tadi yang waktu. Nah, sekarang yang kedua, bisa juga conjunction yang menunjukkan cause and effect atau sebab akibat. Kalau untuk sebab biasanya ini vocab yang biasa dipakai. As bisa juga berarti karena. Dia bisa berarti ketika dan juga bisa berarti karena. Jadi harus dilihat lagi konteksnya lagi ngomongin apa. Terus ini yang contoh cause and effect, biasanya yang ngasih tahu reasonnya itu pakai ini, as, because, since, know that, for, sama due to. Itu sama-sama artinya karena. Cuman berbeda-beda dikit aja, tapi artinya sama, karena. Misalnya, I go to the party as you ask. Saya pergi ke pesta karena kamu minta, maksudnya kamu nyuruh gitu. Bisa juga berarti saya pergi ke pesta seperti yang kamu suruh. Tadi as itu bisa sebagai cause and effect atau bisa juga sebagai condition. Nanti yang condition akan kita bahas selanjutnya. Terus contoh lagi yang menunjukkan alasan, misalnya because it was raining, Terry went inside. Karena hujan, Terry masuk rumah, masuk ke dalam, maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya ini kita ubah bentuknya, mau pakai result, bisa jadi seperti ini. It was raining, so Terry went inside. Kayak gini ya. Oke, ini dengan menggunakan dua conjunction yang berbeda, itu klausanya menempati posisi yang berbeda juga jadinya. Misalnya, because it was raining, berarti it was raining itu adalah yang dependent atau yang warna biru ya kalau nggak salah. Terry went inside itu adalah yang independent ya, karena tidak diikuti dengan si conjunctionnya. Because it was raining, Terry went inside. Kalau yang ini kebalikannya. It was raining-nya adalah yang independent, sementara Terry went inside-nya adalah yang dependent. Jadi perhatikan ya, ini jadinya berbeda mana yang independent, mana yang dependent, tergantung kita pakai conjunction-nya yang mana. Kalau yang ini kita pengen menekankan penyebabnya, kalau yang ini mau menekankan akibatnya gitu. Karena hujan, akhirnya Terry masuk ke dalam. Hujan, jadinya Terry masuk ke dalam. Artinya sama sih, cuman secara struktur agak berubah sedikit mana yang dependent, mana yang independent. Nah, untuk yang result, ini kata-kata yang bisa kita pakai. So, kemudian therefore, itu artinya sama, sehingga. Hence, itu juga sehingga. Thus, itu juga artinya sehingga. Consequently, sebagai konsekuensinya atau akibatnya, sehingga gitu juga bisa, sama as a result, hasilnya, akibatnya gitu ya. Jadi ini yang biasa kita pakai untuk menunjukkan result, yang ini yang biasa kita pakai untuk menunjukkan cause atau reason atau penyebabnya. Oke, udah ada dua, time sama cause and effect. Saya lanjut lagi ya ke purpose atau tujuan. Misalnya ini yang kita pakai in order that, so that, ini artinya sama-sama supaya, agar gitu ya. Misalnya I want to improve my English, saya mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya in order to communicate better in my office, supaya bisa berkomunikasi lebih baik ketika di kantor gitu. Atau bisa juga I
took German lesson so that I can continue study there. Saya mengambil les bahasa Jerman supaya saya bisa melanjutkan sekolah ke sana. Misalnya gitu. In order that, so that artinya sama-sama menunjukkan tujuan. Tuh. Terus selanjutnya condition. Jangan. Condition itu bisa menunjukkan syarat atau ya kondisi. Misalnya, contohnya misalnya yang pertama as long as, jika atau selama. Misalnya, I will not tell your girlfriend. Misalnya, saya nggak akan bilang ke pacar kamu as long as you keep my secret. Saya nggak akan bilang ke pacar kamu kalau kamu juga menjaga rahasia saya, misalnya gitu. Selama kamu menjaga rahasia saya juga nggak akan bilang ke pacar kamu, misalnya gitu. Jadi ini conditionnya as long as, atau if. Contohnya misalnya I will take you to the office, to the school aja deh, to the party if you finish your homework. Saya akan anterin kamu ke pesta jika kamu sudah menyelesaikan PR-nya. Ada juga satu lagi, misalnya only if tuh mirip sama if, tapi hanya jika gitu. Penekanan itu lebih ke penekanannya lagi. Otherwise itu jika tidak, misalnya you need to study for your exam. Otherwise you will fail. Pakainya otherwise. Kamu perlu belajar untuk ujian kamu. Kalau tidak, nanti kamu gagal. Gitu, contohnya ya. Ini juga mirip sama unless. Otherwise atau unless artinya mirip ya. Atau or less juga mirip. Jadi gitu ya conditionnya. Atau bisa juga nih yang benar-benar condition kayak itu bisa juga pakai in case. Ini belum saya tulis di sini, tapi bisa in case. Misalnya I bring my umbrella in case it rains. Buat jaga-jaga. Saya bawa payung saya untuk jaga-jaga jika nanti hujan. In case it rains. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jelas? Cukup jelas penjelasannya? Nah, saya lanjut ya. Itu condition atau syarat atau kondisi tertentu. Ada juga yang menunjukkan kontras. Jadi kalau so ini juga ada ya di coordinate conjunction yang artinya juga sama menunjukkan dampak atau hasil. Nah, sekarang kontras. Kontras itu di coordinate conjunction kita juga belajar kontras itu pakai yet atau pakai but. Nah, tapi kalau yang di subordinate conjunction ini kata-katanya vocabnya agak beda, yaitu although, even though, itu artinya sama-sama meskipun atau walaupun. Kontras kan ya, misalnya contoh yang saya buat sini, Andre went to school even though he was sick. Andre tetap ke sekolah loh
walaupun dia sakit. Contoh lagi, misalnya siapa ya yang lagi masuk sini? Misalnya Ahmad went to the dance, pergi ke pesta dansa, although he cannot dance. Di kontras ya, dia pergi ke pesta dansa walaupun dia nggak bisa menari. Atau bisa juga whereas atau artinya sebaliknya atau sedangkan gitu. Misalnya Andre cannot sing, whereas Ahmad is the best singer. Gitu. Misalnya Andre nggak bisa menyanyi, sementara Ahmad adalah penyanyinya paling bagus gitu. Jadi menyampaikan yang kontras-kontras tapi bukan pakai but atau yet, pakai yang lain. Even if juga, kalaupun atau bahkan jika, mirip sih sama si condition di atas. Jadi nanti maknanya itu kadang bisa beda-beda tipis tergantung konteksnya nanti apa gitu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya supaya lebih jelas lagi. Nanti kita juga akan belajar cara bikin kalimatnya. Oke, minum dulu bentar ya. Oke, yang selanjutnya manner. Manner itu lebih ke apa ya? Lebih ke cara atau biasanya kesamaan, seolah-olah seperti the way gitu ya, lebih ke kondisi cara, the way people do something gitu. Misalnya kita pakai kata as if, itu artinya seperti atau seakan-akan. As though juga artinya sama, seperti atau seakan-akan. Terus how, bagaimana, sama the way. Contoh lagi nih, they look at me as if I am crazy. Mereka melihat kepadaku seolah-olah aku ini gila gitu. Padahal kan nggak gila gitu. Jadi seolah-olah seperti aku gila gitu. Atau misalnya Susan behave as though she is a princess. Misalnya Susan bertingkah laku atau bergaya atau apa ya? Ya, bertingkah laku lah ya. Seolah-olah dia adalah seorang putri gitu. As though, as if tuh kurang lebih maknanya seperti itu ya. Itu yang manner. Sekarang selanjutnya yang place, terakhir. Menunjukkan tempat. Kalau tadi kan sudah ada waktu, sekarang ada tempat. Misalnya biasa where sama wherever, kayaknya cuma ini doang. Ini artinya where tuh di mana, wherever dimanapun. Misalnya kalau yang wherever, she comes with me wherever I go. Dia mengikuti saya, dia ikut sama saya kemanapun aku pergi, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kunci dari kalimat kompleks atau compound yang dari subordinate conjunction adalah di independent clause-nya. Pay attention to the independent clause karena itu kuncinya. Jadi yang diikuti oleh conjunction itu biasanya berupa keterangan-keterangan, yaitu keterangan waktu, kemudian keterangan sebab akibat, keterangan tujuan, keterangan kondisi atau syarat yang tadi, kontras, manner, dan keterangan tempat. Tapi kalimat utamanya adalah yang independennya. Jadi walaupun misalnya setelah conjunction itu juga ada subjek predikat, tapi subjek predikat yang di situ adalah dia sebagai dependent clause, bukan sebagai klausa independen yang utama. Jadi itu kalimat utamanya atau kalimat intinya adalah yang di independent clause-nya, bukan yang di dependent clause-nya, bukan yang diawali oleh
apa namanya conjunction-nya itu. Nah, biasanya gimana cara ngetahuinnya? Pakai sense aja. Jadi pas lagi baca, coba dimaknai dan diartiin. Oh, berarti yang utama yang ini, yang sebagai keterangan yang ini, gitu. Sebelum kita masuk ke latihan, di sini ada pertanyaan dulu nggak? Habis ini kita latihan. Nggak ada, kita lanjut boleh? Lanjut ya, kalau gitu. Ke latihannya. Ini latihannya. Sekarang kita latihannya nih gini, identifikasi mana yang merupakan conjunction, terus dia menunjukkan maksud atau makna apa, terus mana independent dan dependent clause-nya. Kita coba identifikasi itu dulu ya. Boleh di-unmute suaranya biar kita bisa diskusi sama-sama. Oke, nomor 1. When I met Susan, her eyes were red because she had been crying. Kira-kira conjunction-nya yang mana nih? Bisa lebih dari satu, memungkinkan, tapi tetap pasti hanya ada satu klausa independen atau satu klausa utama. Sisanya adalah keterangan tambahan. Nah, boleh yuk dijawab yuk sama-sama. Saya unmute semua ya, teman-teman ya. Oke, yuk. Number 1. When I met Susan, her eyes were red because she had been crying. Oke, saya kasih contoh dulu ya. When itu adalah conjunction-nya, menunjukkan keterangan waktu. When I met Susan, because she had been crying. Because menunjukkan sebab. She had been crying. Dan independent clause-nya adalah her eyes were red. Jadi kalimat utamanya ini, mata dia merah. Matanya siapa? Matanya si Susan. Jadi ketika aku ketemu Susan, matanya merah karena dia lagi atau sedang menangis gitu. Jadi independennya yang ini tidak dia kalau misalnya kita penggal-penggal kan seperti ini ya kalimatnya ya. Nah, gitu. Jadi yang independen adalah yang ini. Oke, lanjut yuk teman-teman nomor 2 sampai nomor 9. Saya mau lihat partisipasi teman-teman juga nih untuk jawab pertanyaannya biar saya tahu nih teman-teman ngerti atau enggak penjelasannya. Tess, are you there? Tess. Halo. Di-unmute yuk, di-unmute. Biar kita bisa diskusi. Kenapa pada nge-mute semua sih? Ayo dong kita diskusi. Tes, halo, pada kemana nih? Teman-teman masih di sana kan? Masih dengerin? Masih, Bu. Oke, yuk di unmute aja yuk, biar kita bisa diskusi sama-sama. Mas Fahmi, Mas Egi, Mas Zulfikar, Mas Muhsinin, boleh tolong di unmute biar kita bisa diskusi, soalnya sekarang sudah masuk latihan. Saya mau coba unmute tapi nggak bisa-bisa soalnya. Ada Mas Ruri juga baru join. Di unmute aja ya teman-teman. Kalau misalnya lagi diskusi biar
biar nggak delay kayak gini, biar langsung cepat diskusinya. Oke, lanjut deh kalau gitu. Number 2, we search the woods around the lake where Adam would often walk when he was feeling blue. Ini kalimatnya ada agak panjang, ada lebih dari 2 klausa. Ini kalau misalnya kita bagi-bagi, ini yang pertama, conjunction-nya where, menunjukkan tempat, the lake where Adam would often walk. Jadi, kami mencari di hutan, di sekitar danau, di mana Adam sering jalan-jalan ke sana ketika dia lagi mellow gitu. Jadi ada 2 ya, ada where sama when. Ini mungkin banget loh teman-teman nulis tapi lebih dari 1 klausa, maksudnya tidak hanya terdiri dari 2 klausa, tapi bisa dari 3 atau bahkan 4 klausa. Yang penting independent clause-nya jelas. Nah, ini kalau misalnya ini around juga menunjukkan keterangan sih. Jadi kalau misalnya kita penggal, ini kalimatnya mungkin kurang lebih akan seperti ini. We search the woods around the lake where Adam would often walk when he was feeling blue. Gitu. Jadi kalimat utamanya adalah ini. We search the woods. Kalimat independennya. Klausa independennya. Oke. Sekarang number 3. Selanjutnya. Although, jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, independent clause itu biasanya tidak diawali dengan conjunction ya, tapi kadang-kadang ada juga yang diawali, cuman sebenarnya itu model-model yang lebih advance lagi. Cuman bentuk umumnya atau dasarnya seperti ini. Nah, nomor 3 ya, misalnya. Although I've been here before, he is just too hard to ignore. Ini ada although sama ada before. Walaupun saya sudah di sini sebelumnya, dia memang tidak bisa diabaikan. Gitu. Ini adalah yang independennya. Although ini conjunction-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum saya lanjut. Because it was raining, I took my umbrella. Kalau misalnya kalimat ini kita pecah, seperti ini kurang lebih. Kalau saya tuh lebih suka kalau misalnya lagi baca itu pakai intonasi. Nah, kenapa? Karena ketika kita lagi baca pakai intonasi, kita bisa secara langsung tuh kita menggal. Oh, karena kan kita kalau baca buku tuh pasti ya sesuai dengan konteksnya kan, dan sesuai dengan penggalan-penggalan yang memang dimaksudkan untuk membuat maknanya semakin jelas gitu. Because it was raining, I took my umbrella. Karena hujan, saya membawa payung saya gitu. Ini dia pakai because, yaitu conjunction yang menunjukkan sebab, dan independent clause-nya atau klausa utamanya adalah yang ini. I took my umbrella. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Nomor 5, since I have no money, I can't go to the movie. Karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa pergi nonton film. Kurang lebih gini penggalannya. Since I have no money, since di sini yang artinya karena, bukan yang artinya sejak. Kan since itu bisa bermakna sejak atau bisa untuk menunjukkan waktu, bisa juga menunjukkan karena untuk sebab. Since I have no money, I cannot go to the movie. Nah, yang ini adalah yang klausa utamanya. Gitu. Nggak seru nih guys.
hening sekali. Nyalain dong audionya, mikrofonnya biar bisa diskusi. Oke, number 6 ya. I lost my job because I was often late. Saya kehilangan pekerjaan saya karena saya sering terlambat. Pemenggalannya bisa di sini. I lost my job because I was often late. Ini adalah conjunction-nya yang menunjukkan sebab, dan ini adalah independent clause-nya. Oke. John is short, whereas Mary is tall. Ini kelihatannya setara ya, kayak John is short, Mary is tall. Tapi kita pakai whereas di sini artinya sementara. Berarti si John lagi dibandingkan dengan Mary. Berarti sebenarnya dia lagi mau informasi yang lebih penting itu adalah pada si John. John itu pendek, sedangkan Mary-nya tinggi gitu. Pemenggalannya di sini. Whereas adalah conjunction-nya yang menunjukkan contrasting antara John sama Mary. John is short, itu adalah independent clause-nya, klausa yang utamanya. Number 8, Paula was given the position, even though she had no experience. Paula mendapatkan jabatan itu, walaupun dia tidak punya pengalaman. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya pakai intonasi tuh biasanya saya lebih bisa mendapatkan ininya nih, verbs ya, mana sih yang dependent, mana sih yang independent, pemenggalannya seperti apa gitu. Even though adalah conjunction yang kita pakai untuk menyampaikan kondisi kontras meskipun. Kali independent clause-nya adalah yang ini, Paula was given the position. Ini pasif ya, Sir Arya kemarin sudah ajarkan tentang pasif. Paula was given the position. Paula diberikan jabatan itu atau diberikan posisi itu, gitu. Walaupun dia tidak punya pengalaman. Kemudian yang terakhir untuk bab ini, unless you practice your basketball skill will never improve. Jika kamu tidak berlatih, kecuali kamu berlatih, jika kamu tidak berlatih, kemampuan basketnya tidak akan berkembang. Nah, ini adalah pakainya unless, tadi kalau nggak salah condition atau syarat, ini yang kalimat utamanya. Your basketball skills will never improve. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba bikin kalimatnya ya. Nah, kalau yang ini saya mau ngasih tugas satu orang satu kalimat nih. Jadi tolong di bener-bener di unmute, kemudian di chat ke saya, ke grup aja. Di sini ada, kita punya grup ya, punya grup chat ya. Mana ya? Wait, sebentar. Nah, nanti diketik aja di situ. Nanti saya copy di sini dan kita bahas sama-sama. Oke, saya kasih contoh dulu yang pertama. Nanti selanjutnya saya bagi satu orang satu kalimat. Mana sih insert text box? Where is the text box? This one. Oke. Oke, number 1. Ini diminta pakai whereas. Berarti saya tulis berarti some apples. Sebenarnya sih gampang sih, cuma ngegabungin aja di tengah-tengahnya. Some apples are red, whereas others are green. Sebagian apel berwarna merah, sementara yang lain berwarna hijau. Gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang saya kasih waktu ya. 2 menit gitu, masing-masing bikin satu kalimat. Mas Egi nomor 2, Mas Fahmi nomor 3, Mas Muhsinin nomor 4, Mas Ruri nomor 5, Mas Andri nomor 6, Mas Zulfikar nomor 7. Oke, ada pertanyaan nggak?
Saya kasih waktu 1-2 menit untuk menuliskan jawabannya. Nanti tolong dikirim ya di chat grupnya nih. Saya coba chat dulu. Tes. Masuk nggak chatnya? Masuk ya. Hai teman-teman, tidak ada yang bersuara di sini sejak tadi. Di sini udah dikasih tahu kita harus pakai conjunction yang apa. Yang nomor 2 diminta pakai since, nomor 3 Mas Fahmi diminta pakai although, nomor 4 Mas Muksinin diminta pakai even though, Mas Andri nomor 5 diminta pakai after. Udah ya, habis ya. Ya, yuk dikerjakan yuk teman-teman. Saya tunggu 1-2 menit ya. Tolong nanti kalau udah dijawab di chat aja, diketik di ruang chatnya ini, nanti saya kopasin ke halaman kerjanya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, saya kasih waktu ya 1-2 menit. Dikerjain ya teman-teman. Apa jangan-jangan suara saya nggak kedengeran? Kedengeran kan? Tes dong. Oke, udah 2 menit nih, 19.54. Yuk, nomor 2 apa nih Mas Egi? Nanti nomor 7 aja, Miss, saya. Nomor berapa? Nomor berapa Mas Egi? Nomor 7 aja nanti. Nomor 7. Loh. Oke, nomor 2 berarti skip tadi, nomor 3 sekarang. Saya masih sambil jalan di jalan raya nih, Bu. Susah Ya. ngetiknya, Bu. Tapi bisa lihat layarnya nggak? Mas Muksinin. Oke, nama Mas Fahmi gimana Mas Fahmi nomor 3? Kita skip dulu nomor 2 ya. Nomor 3 Mas Fahmi bisa? Misalnya suaranya kurang gede ya. Kurang kenceng. Suaranya kurang gede. Iya. Sekarang? Tes. Kayaknya ini saya. Masih? Tes. Iya. Masih kedengeran? Mungkin headsetnya agak kurang. Masalah. Saya coba agak kerasin suaranya sih dari tadi. Mas Muksinin tadi nomor berapa? Mas Muksinin, Mas Fahmi ya? Mas Fahmi nomor 3 ya? Mana Mas Fahmi? Mas Fahmi belum bunyi. Mas Andri? Ya, yaudah deh Mas Egi nomor 7 Mas Egi. Langsung lompat. Gimana Mas Egi nomor 7? Waalaikumsalam.
Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya, dalam rangka apa sih besok? Pak Mas Ruri kayaknya lagi nyala nih. Audionya mau jawab nomor berapa nih? Nomor 5. Nomor 5. Oke, boleh. Nomor 5. Coba ya. Finish eating your breakfast, brush your teeth. Baca kira-kira gimana ketika digabungkan dengan kata after? Ya sebenarnya tadi belum nyambung benar ya. Ya. Karena baru Mas. Jadi ini kita lagi menggabungkan dua ide dengan menggunakan coordinate conjunction. Jadi menempatkan Jadi menggabungkan dua kalimat ini dengan menggunakan subordinate conjunction after. Jadi nomor 5 ini Pak Mas Ruri, kalimat pertama adalah finish eating your breakfast. selesai makan sarapan pagi. Sarapan. Kemudian kalimat kedua brush your teeth, gosok gigimu. Nah, suruh pakai kata after. Kira-kira kalau dijawab jadi gimana nih? Finish eating after your breakfast, brush your teeth. Jadi yang dilakukan duluan apa? Makannya dulu atau makan dulu? Ya sarapan dulu, baru sikat gigi. Berarti setelah sarapan sikat gigi gitu ya? Iya, setelah sarapan terus sikat gigi. Berarti after finish eating. Finish eating. After finish it. Finish. Berarti ini. Brush your teeth. Brush your teeth. Sesudah eating. Suruh makan pagi ya, sarapan pagi. Gitu ya kira-kira kalimatnya. Ya. Nah, kalau kayak gini kan jadinya saya juga bisa kasih feedback nih, gimana kurangnya, pasnya bagusnya, benernya gimana gitu ya. Sikatlah gigimu setelah selesai sarapan. Brush your teeth after finish eating your breakfast. Gitu. Ya. Terima kasih Mas Ruri. Ya, sami-sami. Makasih. Mas Fahmi nomor 3 jadi nggak nih? Yaudah Mas Egi udah janji nomor 7. Monggo. I woke up, I saw that it was snowing. Terot. Ayo Mas Egi. Oke, ada chat ya? Oke. Oh, Mas Fahmi sama Mas Andri ngechat toh. Oke. Nomor 3 dari Mas Fahmi dulu ya. Although they are cute, they eat all your flowers. Jadi walaupun rusa itu lucu, tapi mereka makan semua bunga kamu gitu ya. Oke, makasih Mas Fahmi. Bener, although they are cute ya, bukan cut ya. Kalau cut ini jadinya dipotong. Ya, walaupun lucu sih, tapi dia makan bunga-bunga saya gitu ya, contohnya. Makasih Mas Fahmi. Selanjutnya Mas Andri. Oh, Mas Andri yang nomor 5. Kalau Mas Andri beda nih ya, jadi selesaikan makan setelah sikat gigi. Jadi kalau Mas Andri sikat gigi dulu, baru habiskan makanannya gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja sih masuk akal, make sense gitu ya. Cuman memang penggunaan tergantung conjunction-nya itu kita pakai di mana. Nah, itu bisa merubah arti. Kalau yang tadi Pak Mas Ruli tulis kan sikat gigi lah setelah selesai makan. Kalau yang Mas Andri bikin karena finish eating your breakfast after brush your teeth, jadinya setelah selesai sikat gigi, habiskan makanannya gitu. Ya, oke. Cukup dari saya sampai sini. Makasih yang udah latihan. Kita lanjut lagi, masih ada latihan selanjutnya. Ini sama ya, ini sama deh, sama persis. Nah, kalau ini contoh di soal TOEFL yang sesungguhnya.
Kita coba kerjakan sampai nomor 6 aja, ntar 7, 8, 9, 10-nya kita bahas di lain waktu atau saya kasih tahu kunci jawabannya aja. Ini the real soal TOEFL yang menggunakan konsep subordinating conjunction. Oke, kita Apa? coba Tadi nomor berapa tadi? Udah lewat. Enggak tadi. Itu loh. Enggak, tuh ini mau contoh doang. Oke. Kenceng amat ya. Ente pernah nganterin? Oke. Mobil Jadi apa? lanjut ya. Prodeo. Ke latihannya. Ini the real soal TOEFL ya. Jadi ya kayak subordinating conjunction. Nomor 1. Presiden US. Nih kalau misalnya soal TOEFL itu kan tadi kayak kalau misalnya tadi kan saya ngasih contoh kalimatnya pakai kalimat-kalimat sederhana yang dijumpai sehari-hari. Tapi the real soal TOEFL biasanya kan menggunakan kalimat-kalimat akademik. Tapi don't worry gitu, jangan takut dengan kalimat-kalimat akademik itu karena intinya biasanya kalimat intinya itu walaupun kelihatan panjang gitu ya, kalimatnya panjang karena dia biasanya menggunakan kompleks dan compound pakai berbagai jenis conjunction, tapi kalimat independennya atau kalimat intinya itu biasanya simple. Jadi coba kita lihat nomor 1. The President of US appoints the cabinet member. Blah 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 appointments are subject to Senate approval. Number 1. Nah, Presiden US memerintahkan kabinet member atau menyuruh kabinet member atau membuat janji dengan beberapa kabinet member. Bla bla bla, janji sedang menunggu persetujuan dari Senat. Kira-kira jawaban yang benar apa nih? A, B, C, atau D? Nomor 1 ya. Kita lagi bahas nomor 1. Presiden US memerintahkan apa sih? Pengen bikin membuat appoints tuh memerintahkan atau membuat janji lah dengan kabinet member. Tapi sebut deh perjanjian itu sedang menunggu approval dari Senat, persetujuan dari Senat. Jawabannya adalah yang D, but their appointments are subject to Senate approval. Nah, but ini sebenarnya dia coordinated conjunction sih, cuman nggak apa-apa, kita kan latihan sekalian mereview yang memang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, number 2 ya, number 2. Oke, the prisoners, tahanan, were prevented from speaking to reporters because tahanan tidak boleh ngomong ke reporter karena, oke, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya. Because not wanting the story in the papers is subordinate didn't want the public to hear the story. The superintendent did not want the story in the papers. Yang mana sih kalimatnya yang paling make sense dan paling mudah dipahami? Number 2. Boleh dicoba? Ini soal TOEFL benerannya kayak gini ya. Oke, saya kasih tahu jawabannya deh. Jawabannya yang nomor 2, yang D. Kenapa? Ini saya annotate deh. Sebentar ya. Oke. Tadi yang ini jawabannya yang ini, but there. Oke, kemudian number 2, jawabannya yang D. Karena kalau diperhatikan strukturnya, kan dari tadi biasanya setelah conjunction-nya itu tetap subjek predikatnya ada, jadi tidak boleh ada subjek predikat yang hilang setelah masih lengkap gitu loh struktur-strukturnya. Nah, kalau not wanting the story in the paper, ini tidak ada subjeknya. Kalau ini the story in the papers, the super in the did not want, ini agak kecampur. Ini ada predikatnya, subjeknya ini, cuman maknanya memang tidak jelas. Ya, Mas Musinin ada apa?
Tadi angkat tangan atau kepencet? Oke. Kalau yang C, the public to hear the story, itu tidak ada tidak ada verbnya. The public to hear the story, to hear di sini tidak jadi verb. Yang benar adalah yang D, the superintendent, ini subjeknya, did not want, ini predikatnya. Oke, number 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Halo, teman-teman. Like Thomas Berger fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where. Ini kan kita pakai where, berarti conjunction adalah where, menunjukkan tempat. To find himself where kan took place. Berarti ini diisi dengan noun atau noun clause. Tes. Nomor 3 jawabannya yang C ya. Where an extraordinary number of important event took place. Jadi dari sini nih, dari an extraordinary number of important events itu adalah noun. Noun. Took place adalah verbnya. Berlokasi di sana. Oke deh, latihannya cukup sampai sini. Nanti nextnya yang sampai bawah ini nanti saya kirimkan dan saya kasih kunci jawabannya sekalian. Ini masih lanjutannya, soalnya pada hening sih. Oke, untuk subordinating conjunction sejauh ini ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak, saya mau masuk ke reading. Nah, kalau reading ini kita nggak bisa jalan ya kalau misalnya nggak diskusi. Jadi mohon teman-teman dinyalain semua audionya, mikrofonnya. Kita diskusi reading sama-sama habis ini. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke reading. Oke. Reading tolong dinyalain semua ya. Oke. Ini contoh-contohnya, contoh-contoh kalimat pakai subordinating conjunction double. Nanti juga saya kirimkan sekalian malam ini. Buat tambahan bacaan, ini juga contoh-contoh subordinating conjunction dan bagaimana penggunaannya. Ini tadi yang kita latihanin tadi. Ini sama ada tambahan latihan juga buat teman-teman di rumah. Nah, sekarang kita bahas reading. Oke, kemarin saya dapat info dari Sir Arya kalau reading teman-teman tuh udah sampai ke skill 3. Jadi sekarang kita lanjut ke skill nomor 4. Find unstated details. Kita masuk reading ya teman-teman. Oke, jadi salah satu komponen TOEFL itu kan reading. Nah, di reading ini kadang pertanyaannya adalah suruh mencari sesuatu atau informasi yang tidak disebutkan di kalimat itu. Jadi kalau misalnya nomor ini misalnya ya, kalimatnya ini, paragrafnya ini ya. Kita baca dulu sama-sama ya. Soalnya tentang gadget. Ini gadget ya. Pertanyaannya adalah, which of the following is not true about the gadget? About gadget. Jadi ini berarti di soalnya itu dia akan menjelaskan tentang gadget dan apa sih gadget itu, terus gimana ciri-cirinya atau apalah. Nah, pertanyaan adalah mana yang tidak benar, berarti yang tidak disebutkan di dalam passage ini. Oke, kita baca dulu ya kalimat kita baca dulu apa ini namanya? Passage-nya. In English, there are many different kind of expression.
that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Dalam bahasa Inggris ada beberapa ekspresi yang orang gunakan untuk menyebut sesuatu yang namanya masih belum diketahui atau lupa gitu. Gadget adalah salah satu kata tersebut. The word gadget is one such word. Fakta pertama, it was first used by British sailor in blah 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 and probably came from the French word gâchette, nggak tahu saya bacanya gimana, which was a small hook. Pertama kali digunakan oleh pelaut-pelaut Inggris di tahun 1850 dan umumnya mungkin dari bahasa Prancis yang artinya adalah hook kecil atau kait kecil. Oke, berarti yang ini benar ya, yang E, it is used to name something when the name is not known. Berarti benar. Nah, it was used at the beginning of the 19th century. Benar nggak? In the beginning of 19th century. Coba kita baca lagi ya. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. Kata lain, juga digunakan untuk memberi nama sesuatu yang belum diketahui. Dan kata-kata ini tend to be somewhat imaginative. Cenderung imajinatif. Some of the commonly used expression are, ini contoh-contoh adalah ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan. Do you call it? What is this? A thingamabob? The thingamajig? A do that? Do nggak tahu saya juga. Berarti yang ini, it is used for the name something when the name is not known. Berarti benar ya, karena dikasih tahu di sini to give a name to anything whose name is unknown. It was used at the beginning of the 19th centuries. Ini 1850-an, itu udah the beginning of 19th centuries. It most likely to come from a word in the French language. Ada juga di teksnya. Probably come from the French word gâchette, which was small hook. Its first known use was by British sailor. Ini juga jelas sih, misalnya it was first used by British sailor. Kayaknya yang salah justru yang ini, yang B. Karena salah. Oke, karena 1850 nggak bisa dibilang sebagai awal tahun abad 19, Deng. Ini masih abad 18. Jadi yang salah atau yang nggak sesuai dengan paragrafnya itu adalah yang B. Sekarang lanjut. Nomor 2. Jadi yang ditanya bukan yang disebutkan di paragraf, tapi yang tidak disebutkan atau yang tidak atau yang salah berdasarkan yang disebutkan itu. Bisa yang salah atau yang tidak disebutkan. Oke, sekarang nomor 2. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression to something that is not known? Oke. A thingamabob ada. A gadget ada. A doohickey ada. Ada. What is it? Nggak ada ya. What's this nih adanya. Jadi jawabannya yang ini, yang D. Jadi yang dicari justru yang nggak ada di teksnya. Sorry. Yang nggak ada di mana sih? Nggak ada di teksnya, benar. Oke, sekarang biasanya pertanyaan-pertanyaannya adalah seperti ini. Which one of the following is not stated? Mana yang nggak disebutkan? Which one is not mentioned? Mana yang nggak disebutkan? Which one is not discussed? Mana yang tidak didiskusikan? Atau yang lain adalah all of the following are true, except semuanya benar, kecuali yang mana, gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba yuk latihan lagi. Nomor 1, pertanyaannya seperti yang tadi, all of the following are true about blood plasma, except, itu yang pertama. Kemudian, which of the following is not stated about the whole blood? Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau TOEFL, tekniknya adalah skimming, baca cepat. Tapi karena kita masih belajar, pelan-pelan aja, kita bacanya pelan-pelan. Dan yang penting kita paham atau grab the basic idea.
passage-nya lagi bahas tentang apa sih gitu. Walaupun nanti skill pas lagi TOEFL benerannya memang kita harus bisa baca cepat dan langsung mengerti artinya. Tapi karena lagi belajar kita pelan-pelan aja sama-sama yuk. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Artinya apa? Plasma darah adalah cairan yang jernih, hampir tidak berwarna. Berarti yang nomor 1, it is a deeply colored liquid, benar atau salah? Mana sih? Pernyataan ini benar atau salah? Sesuai nggak dengan ini? Tidak sesuai, Miss. Tidak sesuai ya, karena di passage-nya adalah blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Jadi nomor 1, Iya. sorry. Nomor 1 jawabannya yang ini. Yang kita cari adalah yang salah ya. A. Colored liquid. Oke, kita coba cek yang lain ya. Mungkin nggak ya dicek coba. Bentar. Oke. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Ini terdiri dari darah yang sel darah merah dan putihnya sudah diambil dari sana. Berarti benar ya, blood cells have been taken out of it. Sel darah sudah diambil dari sana. Kemudian, it is often used in transfusion because a patient generally needs that plasma portion of the blood more than the other components. Dia sering digunakan pada saat transfusi karena pasien secara umum membutuhkan porsi plasma lebih besar dibanding komponen yang lain. Lagi nggak berani muncul. Nah, Malu. berarti benar yang saya. Iya, malu berdua sih sama adiknya. Patient are often transfused with it. Benar kan? Karena it is often used in transfusion. Sesuai. It is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Benar juga. Karena generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Dia membutuhkan plasma lebih daripada komponen yang lain. Jadi jawabannya yang A, it is a deeply colored liquid, itu salah karena di teksnya disampaikan bahwa blood plasma is clear, almost colorless liquid. Oke. Sekarang Alhamdulillah. 2. Which one of the following is not stated about the whole blood? Ini biasanya di paragraf kedua. Coba dibaca dulu sebentar, nanti baru saya lanjutin baca. Satu menit ya, nanti kita jawab sama-sama nomor 2-nya. Oke, yuk. Which one of the following is not stated about the whole blood? Ada yang udah dapat jawabannya? Udah dapat belum jawabannya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, kita bahas sama-sama yuk. Mana yang tidak sesuai terkait whole blood atau darah utuhnya ya? It is different from plasma. Benar ya? Plasma differs in several important ways from whole blood. Jadi plasma berbeda di beberapa aspek dari darah utuh. Berarti benar bahwa darah utuh itu berbeda dengan plasma. Oke. First of all, plasma can be mixed for all donors
Pertama-tama, plasma bisa dicampur untuk semua donor and does not have to be from the right blood group as whole blood does. Dan tidak harus dari golongan darah yang sama atau yang benar. Sebagaimana whole blood does itu maksudnya sebagaimana darah utuh tuh harus begitu. Jadi ini kebalikannya, plasma itu begini, sementara whole blood itu nggak begini gitu. In addition, Belum anjing. plasma can be dried and stored while whole blood cannot. Plasma bisa dikeringkan dan disimpan. Sementara darah utuh dan seluruhnya itu tidak dapat dikeringkan. Jadi yang B, it cannot be dried, benar ya, karena di sini dibilang the whole blood cannot be dried. Kalau plasma bisa. Yang nomor C, it is impossible to keep it in storage for a long time. Impossible to keep it in storage for a long time. Yang plasma, benar juga ya, karena kan dia tidak bisa dikeringkan tadi ya. Plasma can be dried and stored. Plasma bisa dikeringkan dan disimpan. Sementara darah utuh nggak bisa. Berarti benar ya, it is impossible to keep it in storage. Yang salah adalah yang ini, it is a clear colorless liquid. Karena yang clear colorless liquid apa? Tadi. Plasma, bukan whole blood. Ya. Gitu ya. Jadi gitu caranya untuk mencari informasi yang tidak ada di sentence, tidak ada di paragraf. Itu skill yang pertama, skill yang keempat. Passage 2-3-nya nanti saya kasih kunci jawaban aja ya, teman-teman. Buat nanti teman-teman belajar di rumah, saya kasih kunci jawabannya. Sekarang skill selanjutnya adalah mencari pronoun reference. Jadi gini, kalau misalnya kita dalam bahasa Indonesia, kan kita juga tidak bisa menyebutkan pronoun itu terus-terusan ya. Misalnya, Pak Masruri pergi ke pasar, Pak Masruri beli wortel, kemudian Pak Masruri naik ojek, kemudian Pak Masruri mampir ke, maksudnya tidak disebutkan Pak Masruri berkali-kali. Biasanya kita gantikan, kemudian dia bertemu dengan mereka, kemudian misalnya Pak Masruri bertemu dengan teman-teman sekolahnya mengajak Masruri pergi ke toko, teman-temannya mengajak. Jadi kita tidak mengulang-ulang kalimat yang sama, karena dalam sains bahasa pengulangan kalimat yang sama itu membuat paragrafnya menjadi membosankan. Jadi biasanya kita ganti, jadi dia, mereka, ada kata ganti gitu. Nah, pertanyaan di TOEFL sering adalah kata gantinya itu mengacu kemana sih? Kayak misalnya pas saya bilang, Pak Masruri pergi ke pasar, kemudian kemudian dia beli wortel. Dia yang di kalimat kedua itu maksudnya siapa? Pasar atau Pak Masruri gitu. Jadi suka ditanya kata ganti itu refernya ke apa, ke siapa gitu. Nah, ke apa atau ke siapa itu tidak harus ke orang, kadang ke benda. Misalnya perjanjian itu dibuat tahun 1956. Perjanjian itu hal tersebut diinisiasi oleh misalnya gitu. Hal tersebut itu mengacu kemana? Ke perjanjian. Jadi tidak harus orang, bisa juga bentuk noun yang lain. Oke, sekarang kita bahas ini contoh soalnya. Dia pernahnya biasanya kalau di dalam TOEFL itu biasanya sudah ada dikasih tahu ya. Pronoun they di garis kelima. Nah, biasanya udah ada patokan di sebelah kirinya, ini baris kelima, ini baris ke-10, biasanya perkelipatan 5. Jadi biar teman-teman itu nyari kata they-nya yang mana, itu nggak susah, karena sudah dikasih tahu di garis di mana. Tapi tidak selalu di garis bawahin, kayak gini. Ini di garis bawahin karena ini adalah contoh. Pertanyaan ini, they yang ini, maksudnya apa? Apakah humid areas, apakah these plants, apakah insects, atau apakah digestive fluids? Coba kita baca sama-sama ya.
Carnivorous plant, tanaman-tanaman karnivora, such as sundew and the Venus flytrap, contohnya sundew dan tanaman Venus, are generally found in humid areas. Umumnya ditemukan di area-area yang lembab, where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil, di mana tidak ada supply yang cukup, jumlah nitrogen yang cukup di tanah. In order to survive, tadi ya subordinate conjunction, supaya bisa survive, these plants, tanaman ini have developed mechanism to trap, memiliki mekanisme to trap insects within their foliage, untuk menangkap insek. Foliage saya nggak tahu artinya apa, tapi doesn't matter. They have digestive fluids to obtain necessary nitrogen from the insects. Mereka memiliki digestive fluid, cairan pencernaan, untuk mendapatkan nitrogen dari si serangga. Oke, berarti mereka yang ini siapa yang dimaksud mereka di sini? Humid areas, plants-nya, inseknya, atau fluids-nya? Butuh diulangi? Perlu diulangi? Oke, saya ulangi ya. Tanaman karnivora seperti sundew dan Venus umumnya ditemukan di area yang lembab, humid areas, area yang lembab, di mana jumlah nitrogen di tanahnya sedikit. Supaya survive, tanaman ini memiliki mekanisme untuk menangkap serangga. Mereka memiliki cairan pencernaan. Nah, mereka yang dimaksud di sini siapa? Tanamannya, serangganya, cairan pencernaannya, atau area lembabnya? Pak Mas Nuri berusaha jawab ya. Saya lihat sedang bicara. Serangga ya? Serangganya. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk ngambil nitrogen dari serangga. Yang makan serangganya siapa? Tumbuhan. Tumbuhannya, betul. Jadi these plants jawabannya, yang B. Oh. Nah, jadi gitu ya. Jadi ditanyain itu ini they yang di sini maksudnya siapa? Kadang tidak cuma they, kadang it, kadang she, kadang he. Pronoun-pronoun yang di situ pokoknya. Mengacu kemana? Maksudnya tuh siapa gitu pertanyaannya. Sekarang yang number 2, it nih sekarang. The pronoun it in line 8 yang ini. It yang ini itu siapa yang dimaksud? Oke, coba kita baca lagi ya. Sama-sama. These plants, tanaman ini, trap the insect, menangkap atau menjebak serangga in variety of ways, dengan cara yang berbeda. The sundew, ini nama tanamannya ya, has sticky hairs on its leaves, memiliki rambut-rambut lengket di daunnya. When an insect lands on this leaf, ketika seekor serangga mendarat di daun itu, it gets caught up, dia tertangkap. Pertanyaannya, siapa yang tertangkap? Serangganya. Serangganya, betul. Yang C, an insect. An insect. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, itu refernya kemana gitu. Oke. Biasanya pasti
informasi mengenai siapanya itu pasti ada di kalimat sebelumnya, tidak mungkin di kalimat sesudahnya. Oke, salah, sorry, mana sih? Saya hapus dulu. Oke, sekarang lanjut ke latihan ya. Nah, ini contoh-contohnya. Biasanya pertanyaannya modelnya kayak gini. The pronoun bla 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 di baris bla 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 refers to yang mana? Itu pertanyaannya. Oke, sekarang kita kerjakan yang passage one ini aja ya, 2 soal. Passage one. Yang ditanya pertama, it di baris kedua. Berarti yang ditanya yang ini. Ya. Kemudian yang kedua, the word they di baris kedua. Berarti yang ditanya yang ini, they yang ini. Oke, kita pengen tahu nih, it, dia, dan they, mereka, sebenarnya mengacu ke siapa? Oke, yuk kita coba yuk. Atau baca dulu deh 1 menit, siapa tahu bisa dapetin jawabannya. 1 menit ya, baca. Ini biasanya di 3 baris pertama sudah dapat jawabannya kok. 1 menit, silakan dicari dulu jawabannya. Kira kayak gitu, rupanya kagak. Senang ya. Oke, yuk kita bahas yuk. Oke. The full moon, bulan penuh. Sorry. Saya tanya dulu. Udah dapat jawabannya belum? Nomor 1 jawabannya? Mas Equinox. Egi, kenapa? Mau bikin. Ya, mau ya. Ini bersih. Mas Egi, Mas Fahmi, Mas Muksinin, Mas Syamsul, Pak Mas Rudi, ada yang udah dapat jawabannya nomor 1 dan 2? Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Saya sambil bantu mengartikan ya. The full moon, bulan utuh, that occurs nearest the equinox of the sun, yang muncul dekat equinox dari matahari. Saya juga nggak tahu equinox itu apa. Has become known as the harvest moon. Dikenal sebagai sebutan harvest moon. It is a bright moon, yaitu bulan yang terang, which allows bla 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 bla. It-nya berarti mengacu ke mana? Apa it di situ? The equinox, the sun, the harvest moon, atau the night? Yang dimaksud dengan bulan yang terang itu siapa? Pak Mas Rudi bicara ya, tapi ke-mute. Di The night, ya. Oke, saya ulangi ya. Jawabannya yang C sebenarnya the harvest moon. Coba kita baca lagi satu supaya dapat jawabannya ya. Bulan utuh yang muncul dekat equinox matahari dikenal sebagai harvest moon.
itu adalah bulan yang terang. Nah, jadi it-nya itu menjelaskan si harvest moon itu. Harvest moon itu adalah bulan yang terang gitu. Dapat Mas Rudi idenya? Belum. Belum. Oke, ulangi. Bulan purnama gitu. Saya ulangi lagi ya. Ingat pertama kita cari it. It ini menggantikan siapa gitu ya. Kalau misalnya kita gantikan kalimatnya, bakal tetap benar apa enggak gitu. Coba ya, kita baca ya. The full moon, bulan utuh, that occurs nearest the equinox of the sun, yang muncul di dekat equinox matahari, dikenal sebagai sebutan harvest moon. Bulan terang. Itu adalah bulan terang. Nah, berarti apa nih? Yang bulan terang itu siapa? Apakah equinox? Apakah matahari? Apakah malam? Apakah bulan harvest itu? The harvest moon ya. Jadi kalau misalnya kita ganti gini, itu coba kita ganti pakai jawaban yang di bawah. Misalnya, it is a bright moon. Bisa nggak kita ganti jadi the equinox is a bright moon? Bener atau salah? Salah ya, karena equinox pengertiannya bukan, pokoknya itu satu titik di dekat matahari, saya juga nggak tahu itu apa. The sun is a bright moon. Bener nggak? Salah kan? The night is a bright moon. Salah kan ya? Nah, jadi the harvest moon is a bright moon which allows farmer to work late into the night for several nights. Harvest moon adalah bulan yang terang yang membuat petani bisa kerja sampai malam untuk beberapa malam sekaligus. Nah, sekarang lanjut nih. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Mereka dapat bekerja ketika bulan sedang terang-terangnya. Mereka yang di sini berarti siapa? Siapa sih yang bekerja ketika bulan sedang terang-terangnya? Oke, saya coba pakai bahasa Indonesia lagi ya. It is a bright moon. Itu adalah bulan yang terang, which allows farmers, yang membuat petani to work late into the night, bisa bekerja sampai malam. Mereka bisa bekerja ketika bulan sedang terang-terangnya. Mereka di sini berarti siapa? Apakah petani? Apakah malam? Apakah waktu dalam tahun? Atau Northern and Southern Hemisphere? Siapa yang bekerja? Yaitu si petani ya? Betul, iya, si petani. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak benar-benar tahu artinya, arti equinox itu apa, coba aja diartikan dan cari yang make sense apa sih. Nggak mungkin kan night itu bekerja, Northern and Southern Hemisphere itu bekerja, yang paling memungkinkan adalah siapa? Si petani gitu. Jadi lihat konteksnya juga, walaupun tidak mengetahui seluruh artinya nggak masalah, tapi coba lihat konteks. Oke, kita coba ke satu skill lagi ya sebelum jam 9. Wait. Sebentar, mana ya? Oke, saya hapus dulu. Skill yang ke-6. Wow, banyak. Banyak yang skill. Oke. Skill ke-6 adalah menjawab implied detail. Jadi detail-detail yang tidak disebutkan. Nah, ini agak menarik juga nih. Ini yang implied detail itu artinya detail yang tidak disebutkan secara langsung di paragraf. Coba kita mulai ke contoh ya. Ini ya.
Pertanyaan yang pertama adalah which of the following is not a Hawaiian word? Mana yang kira-kira bukan Hawaiian word? Kadang kita perlu analisis lebih jauh sih, memang kalau misalnya sudah TOEFL seperti ini. Oke, kita baca ya kalimat pertama. The Hawaiian language is a melodious language. Bahasa Hawaii adalah bahasa yang bermelodi, in which all words are derived from alphabet of only 12 letters. Di mana kata-katanya itu hanya terdiri dari alfabet, dari 12 huruf alfabet, yaitu 5 vokal, A, I, U, E, O, dan 7 konsonan, H, K, L, M, N, P, W. Nah, each syllable in the language ends in a vowel. Setiap suku kata berakhir dengan vokal. Vowel itu vokal. And two consonant never appear together. Dua konsonan tidak pernah barengan, nggak pernah dempetan gitu ya. So vowel have much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Jadi kalau dalam bahasa Hawaii lebih banyak ada vokalnya dalam katanya itu dibandingkan dengan bahasa Inggris. Nah, nggak ada nih. Kalau nge-search mahalo di teks ini nggak ada. Mahi-mahi, meklea, moana juga di sini nggak ada. Tapi kita suruh nebak mana yang kira-kira bukan kata Hawaii, bahasa dari kata dari bahasa Hawaii. Cluenya sudah ada di sini. Pertama, hanya terdiri dari huruf-huruf ini. Lalu setiap suku kata berakhir dengan huruf vokal. Dua konsonan tidak pernah bareng-bareng. Dah, itu doang kata kuncinya. Oke, sekarang coba kita lihat satu-satu. Mahalo, memenuhi kriteria nggak? Terdiri dari huruf-huruf di sini. M ada, A ada, H ada, A ada, L ada, O M. ada. Ada ya, mahalo. Hurufnya sama ya? Ya. Memenuhi persyaratan dari huruf, oke. Each syllable, setiap suku kata berakhir dengan vokal. Ma, vokal. Ha, vokal. Lo, vokal. Dan ini benar ya, bisa jadi ini adalah kata Hawaii. Kita nggak perlu tahu, kan kita suruh probably. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di teksnya. Mahi-mahi, mungkin nggak dia? Hawaiian word. Mahi-mahi, M. H, ada. Udah, mahi-mahi, A, I. Mahi-mahi, oke? Jadi hurufnya, oke. Dari setiap suku kata berakhir dengan vokal. Ma, hi, ma, hi. Benar ya? Terus, apa namanya? Tidak ada konsonan yang dempet. Benar ya? Tidak ada ya? Ma, hi, mahi. Konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Oke, bisa jadi ini adalah kata Hawaii. Sekarang yang terakhir, yang meklea. Meklea dari huruf memenuhi nggak? M, H, L. Ada ya, M. Tanya mau dijual berapa? H, L. E, A. Ada ya, meklea. Mereknya? Setiap suku kata berakhir dengan huruf vokal. Meklea. Saya nggak tahu sih bacanya gimana. Tapi clue selanjutnya adalah tidak pernah ada konsonan yang bareng-bareng. Sementara di sini ada meklea, ada K sama L dempetan. Berarti mungkin ini jawabannya. Nggak mungkin ini bahasa Hawaii. Karena kan katanya bahasa Hawaii konsonan tidak boleh bareng-bareng. Tapi ini bareng-bareng meklea gitu. Nah, jadi kadang tidak harus ini ya, tidak harus teks yang ada kata atau jawaban yang benar-benar plek-ketiplek ada di teks. Kadang ada yang harus kita pikirkan ulang, dirunut lagi kayak tadi gitu. Oke, sekarang number 2. Luau adalah apa?
Apakah tarian? Apakah apakah tarian? Apakah feast? Feast itu adalah perayaan makan besar? Apakah acara makan-makan? Apakah konser? Apakah bahasa? Jadi kita harus cari nih, luau ini kira-kira apa? Kita nggak belajar luau gitu, kita nggak tahu luau itu apa. Tapi kita lihat dari penjelasan di teks, luau itu kira-kira apa sih? Gitu ya. Oke, coba kita baca ya paragraf keduanya. Coba dibaca dulu deh, maksudnya dijawab dulu. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk jelasin kira-kira luau itu apa. Nah, saya udah ketemu luau di paragrafnya. Oke, yuk, udah dapet jawabannya? Luau kira-kira apa? Apakah sebuah tarian? Apakah sebuah acara makan-makan? Apakah sebuah konser? Apakah sebuah bahasa? Sudah ketemu belum jawabannya? Oke, kita coba ya. Dari sini ya, kita bahasnya dari sini aja. Dari sini ya, kita bacanya ya. Supaya nggak kepanjangan. Oke, yang pertama. A visitor might be greeted with the expression aloha. Berarti kira-kira aloha itu adalah sebuah ekspresi untuk menyapa seseorang, gitu ya. And may be referred to as malihini, dan mungkin akan disebut malihini because he is a newcomer to the island. Mungkin akan disebut malihini karena dia baru datang ke pulau. Berarti malihini adalah sebutan untuk orang yang baru datang ke pulau. Jadi itu kita bisa belajar dari teksnya. The visitor might attend the outside luau. Visitor mungkin bisa mendatangi luau di luar ketika semua orang makan too much, makan terlalu banyak. Dan mungkin diundang setelahnya untuk menari to dance the hula, untuk menarikan hula. Berarti kemungkinan hula itu adalah jenis tarian. Nah, berarti tadi luau itu kira-kira apa? Di mana setiap orang makan terlalu banyak. Bisa tebak nggak kira-kira luau itu apa ya? Apakah sebuah tarian? Apakah acara makan? Apakah ya betul, acara makan. Perayaan makan. Ya, Bi. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ya. Dua soal terakhir. Ini bahasannya adalah tentang kayak. Oke. Kayak. Oke. Baca dulu ya. Soal dan jawabannya saya kasih waktu nanti agak lamaan 2-3 menit untuk menyelesaikan dua soal ini. Soal yang pertama, kayak punya 2 lubang sehingga apa?
Kemudian yang kedua, from the passage that an example of animal mentioned in line 11-12. Berarti ini animalnya, yang dimaksud animal yang di sini adalah apa kira-kira gitu loh. Jadi kita menangkap sesuatu yang tidak secara eksplisit disebutkan di teksnya. Saya kasih waktu ya 2-3 menit untuk menjawab dua soal ini, nomor 1 dan nomor 2. Nanti baru kita diskusi sama-sama seperti tadi. Oke. Udah dapat belum jawabannya nih? 1 dan 2. Oke, kita bahas sama-sama ya. Terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Kayak has 2 holes. Oke. Lihat ya di paragraf kedua. Kayak is something like canoe that has been covered by a deck. Kayak itu seperti kano yang ditutupi oleh deck. Saya juga nggak ngerti lah ini konstruksinya seperti apa. Kayak is generally constructed with one opening on the deck for one rider. Kayak secara umum dibangun dengan one opening, berarti ada satu lubang di deck untuk satu pengemudi atau untuk satu orang. However, some kayaks are made for 2. Berarti kalau dibuat untuk 2 orang, lubangnya ada 2. Berarti, if a kayak has 2 holes, then it accommodates 2 riders. Gitu. Karena kan dia bilang, kalau ada, biasanya di kayak itu ada satu lubang, karena untuk satu pengemudi atau untuk satu orang. Tapi beberapa kayak untuk 2 orang. Berarti kalau untuk 2 orang, lubangnya 2 dong. Nah, pertanyaannya adalah, if kayak has 2 holes, then it accommodates 2 riders. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya, nomor 2. Animal yang disebutkan di line 11-12, apa ya kira-kira? Ada namanya umiak. Umiak, tadi kan kayak ya. Sekarang umiak is not a closed over as is the kayak. Tidak tertutup. Instead, umiak itu is an open boat, adalah perahu terbuka that is built to hold 10 to 12 passenger, yang dibangun untuk menampung 10 sampai 12 passenger atau penumpang. Eskimo punya banyak penggunaan umiak. Eskimo have numerous uses for the umiak, which reflect the size of the boat, yang menggambarkan ukuran dari perahunya. Misalnya, the umiak is used to haul belongings from campsite to campsite. The umiak dipakai untuk membawa barang-barang dari satu campsite, campingan, maksudnya kayak area camping ke area camping yang lain. And it is used for hunting larger animal that are too big
to be hunted in kayak. Dan biasa digunakan untuk berburu hewan yang mungkin lebih besar daripada yang mungkin terlalu besar jika kita menggunakan kayak. Jadi kalau pakai kayak nggak muat, tapi kalau pakai umiak itu muat gitu. Kira-kira berarti yang dimaksud ini hewan apa? Apakah kanguru? Apakah ular? Apakah paus? Atau apakah salmon? Kira-kira apa nih? Hewan yang kira-kira nggak masuk ke kayak, tapi masuk di umiak. Sama clue-nya adalah umiak itu biasanya dipakai untuk menampung 10 sampai 11 orang. Bisa dikira-kira ya, panjang atau lebarnya berapa 11 orang masuk ke dalam umiak. Hewannya kira-kira apa nih yang besar? Yang nggak bisa diangkut sama kayak. Whale ini paus ya. Oke. Suara saya habis. Sudah habis juga. Oke. 3 menit lagi. Oke, ya. Sekarang review aja ya. 3 menit lagi nggak cukup waktunya kalau buat nambah soal. Oke, saya clear dulu. Oke, saya review tadi yang udah kita bahas hari ini. Tadi, hilang. Tadi hari ini kita sudah bahas which one? Hilang. Jadi kita udah bahas subordinating conjunction. Jadi subordinating conjunction itu adalah cara kita untuk menggabungkan ide-ide dalam satu kalimat yang agak lebih panjang dan kompleks. Nah, ini ada yang bedanya adalah akan ada independent dan dependent clause. Independent clause itu biasanya kalimat inti yang menjadi inti dari pembicaraan, yang pokok pentingnya. Sementara dependent clause itu biasanya yang berupa keterangan aja, yang biasanya ada sebelum ada setelah si conjunction-nya. Ada yang dipakai untuk menjelaskan waktu, kata-katanya, sebab akibat, tujuan, kondisi atau syarat, perbandingan kontras, menjelaskan cara, dan juga menjelaskan tempat. Nanti ini ada latihannya yang nanti akan saya kirim filenya. Kemudian tadi kita juga udah belajar reading. Reading yang pertama itu tadi kita belajar jauh. Skill 4. Skill 4 itu adalah kalau tidak salah menemukan menemukan detail-detail yang tidak disebutkan di dalam passage. Itu yang pertama tadi kita belajar. Kita jadi mencari detail yang tidak ada di passage. Kemudian skill selanjutnya adalah mengetahui reference. Jadi kayak kata ganti dalam passage itu mengacu ke apa, ke subjek atau objek apa. Kemudian yang terakhir kita belajar untuk melihat detail dari yang tidak disebutkan, implied detail. Jadi yang tidak secara eksplisit disebutkan, tapi kita artikan sendiri. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Udah jam 9. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi hari ini. 4 orang. 4 orang ya? Mudah-mudahan ke depannya Mudah-mudahan sehat selalu, Bu. Amin. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak yang join. Sehingga kalau makin banyak yang join kan makin aktif juga kelasnya, diskusinya juga makin seru. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ditunggu nanti filenya dikirimin ya. Siap, terima kasih. Siap. Makasih banyak. Selamat malam. Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa yang lain sehat-sehat semua. Amin, udah pakai, amin.